Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan kita menjalankan perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar, agar kita masuk ke dalam surga Allah, dan kita tinggalkan larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar, agar kita selamat dari neraka Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah ada satu penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit badan. Ada satu penyakit yang lebih parah daripada penyakit di badan dan sangat-sangat rugi kalau kena penyakit tersebut. Apalagi dia tidak sadar padahal dia kena penyakit tersebut. Dan informasinya penyakit ini mudah menular, mudah tertanam dalam diri seseorang, mudah tertanam dalam tubuh seseorang, dan tidak menutup kemungkinan jangan-jangan kita lagi kena penyakit itu. Dan penyakit yang dimaksud penyakit yang sangat berbahaya, lebih bahaya daripada penyakit yang ada di badan. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit hati. Maka jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini
khatib akan menyampaikan sebab-sebab penyakit hati. Harapannya adalah supaya kita bisa selamat dari penyakit hati. Dan kepada mereka yang jangan-jangan lagi kena penyakit hati ini, harapannya bisa segera mengobatinya. Maka para ulama mereka menjelaskan bahwa di antara sebab penyakit hati yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Dan syirik, kata ulama, adalah seseorang menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Dia minta lancar rezeki kepada Allah, dia juga minta lancar rezeki kepada selain Allah. Dia minta tolong kepada Allah, dia minta tolong juga kepada selain Allah, kayak dia minta tolong kepada Allah. Maka ini adalah perbuatan syirik. Dan para ulama menjelaskan bahwa perbuatan syirik ini sangat tercela dan terlaknat. Orang yang berbuat syirik, dia akan menjalani hidupnya di dunia ini dengan iman dan akidah yang cacat. Hatinya akan selalu sakit. Dan semua yang dilakukannya hanya berkisar hawa nafsu saja. Jabatannya udah nyampe paling tinggi, masih juga minta kepada selain Allah. Kalau belum nyampe, nanti dia bilang ini sajennya kurang kenceng, atau dengan bahasa-bahasa yang semakna itu. Dia tidak mengenal agama Islam dengan baik, dan dia akan mendapatkan kesedihan. Bawaannya takut. Dia akan hancur. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati orang-orang yang berbuat syirik ini, kata Allah, lebih parah daripada binatang ternak. Ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 44. Allah berfirman, am tahsabu, apakah engkau mengira, anna aksarahum yasma'un, bahwasanya kebanyakan mereka pada dengar, au yaqilun, apakah engkau mengira bahwasanya kebanyakan mereka pada punya akal? Mungkin kalau bahasa kita, apakah engkau mengira kebanyakan mereka pada punya otak? Inhum illa kal an'am, kata Allah, mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan lebih parah dari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih bahwa orang yang berbuat kesyirikan, Allah akan bikin dia bergantung sama itu terus. Biasa pakai garam penglaris, kalau udah habis datang lagi. Datang lagi, datang. Hidupnya seperti itu. Kenapa? Hatinya sakit gara-gara perbuatan syirik yang dia lakukan. Dia lupa bergantung hanya kepada Allah. Dia lupa bertawakal hanya kepada Allah. Ini sebab penyakit hati yang pertama. Kemudian sebab penyakit hati yang kedua, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, adalah perbuatan maksiat. Apabila kemaksiatan sudah bertumpuk dalam hati seseorang, maka kemaksiatan itu akan menghalangi pandangan hatinya, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Dia tidak bisa berpikir tentang ayat-ayat Allah.
disampaikan Al-Quran, disampaikan dalil, dia mengatakan Allah, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Hatinya sakit gara-gara udah numpuk maksiat dalam dirinya. Jika maksiat bertumpuk dalam hati seseorang, maka kemaksiatan itu akan mencengkram dirinya sehingga dia tidak senang dengan kebaikan. Lihat masjid rame nggak senang, lihat pengajian dibubarkan nggak didukung, lihat perempuan nutup aurat cakep nggak demen, ngelihat orang melihara jenggot sunnah Nabi sebel dia. Dia tidak senang dengan kebaikan karena apa? Maksiat udah numpuk dalam dirinya. Dia males sholat nitip, dia tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia dikuasai dengan hawa nafsunya yang jahat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176, walau syi'na, kata Allah, kalau kita pengen, la rafa'nahu biha, kita bisa angkat derajatnya dia pakai Quran dan as-sunnah yang sahih dengan pemahaman yang benar. Dinasehatin mau, kalau kita pengen kita bisa angkat derajatnya dia. Walakinnahu akhlada ilal ardi, cuman masalahnya dia lebih cenderung ke dunia. Wattaba'a hawahu, dia lebih milih ngikutin hawa nafsunya yang kagak beres. Famasaluhu kamasalul kalbi, orang kayak gitu kata Allah ibaratnya kayak anjing. Intahmil alaihi yalhas, kalau digusah, kalau diusir, dia keluarin lidahnya. Au tatrukhu yalhas, kalau dibiarin juga dia tetap keluarin lidahnya, itu anjing. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, itu ibarat orang-orang yang susah dibilangin, yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakan bagaimana kisah umat-umat terdahulu yang pada kayak begitu, biar mereka mikir. Maka sebab penyakit hati kebanyakan maksiat. Mestinya orang kalau maksiat harus segera kembali kepada Allah, harus segera bertaubat. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak bikin salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak bikin salah banyak taubat, banyak sadar, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebab penyakit hati yang ketiga yaitu lalai dari berzikir kepada Allah. Dengar dalil masa bodoh, dengar Quran, dengar hadis masa bodoh. Orang yang lalai normalnya dia akan terkejut tatkala mendengar zikir atau nasihat dari seseorang, meskipun dia orang, mungkin bahasa kita orang rajin kajian lah, orang rajin belajar agama, atau dia bahkan seandainya orang awam, kalau dinasihatin biasanya ngeh karena dia tidak lalai. Tapi ketika dia lalai, maka jadinya seperti itu. Dan ini disebabkan kelalaian dari merenungi ayat-ayat Allah, sehingga setan masuk melalui peredaran darahnya menuju ke hatinya. Akhirnya hatinya jadi sakit, jadi rusak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan jangan sampai lalai. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 97 Allah berfirman, waqtarabal wa'dul haq, telah dekat kedatangan hari berbangkit, hari kiamat. Fa idza hiya syakhisatun absar alladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Tahu-tahu orang kafir matanya terbelalak, kaget dia, baru ngeh ketika terjadi hari kiamat. Dia baru ngomong, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza, ya Allah, ternyata selama ini kita lalai. Bal kunna zalimin, bahkan kita zalim. Yang benar harusnya disamperin malah nyamperin yang batil. Salat harusnya dikerjain, dijaga, malah malas salat, nitip. Dan bahasa-bahasa yang semakna dengan itu. Maka orang yang lalai ini diibaratkan seperti orang yang masuk masjid, kemudian setan menekan
peredaran darahnya sehingga dia tidak berzikir kepada Allah. Atau seperti orang yang datang ke kajian malah tidur dia. Atau mungkin dia tidak tidur tapi mikirin dunia, sehingga dia tidak memahami isi dari yang dibahas, sehingga membuatnya dia berpaling dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak senang dengan kebaikan, dia malas berzikir, dan dia tidak mau dekat sama majelis ilmu, sama para ulama, tidak mau baca kitab-kitab para ulama karena lalai. Ini sebab penyakit hati yang ketiga. Kemudian sebab penyakit hati yang keempat, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yaitu tidak mau belajar agama, malas belajar agama. Kita sering lihat orang lebih paham dunia daripada agama. Bahkan kadang-kadang masalah yang ringan saja dalam agama mereka tidak paham. Sifat wudhu Nabi, cara mandi wajib yang benar, dan seterusnya dan seterusnya, mereka tidak paham. Mereka lebih jago urusan dunia daripada agama. Ada sebagian orang yang mereka berpaling dari membaca dan memahami Al-Quran dan hadis, sehingga hati mereka sakit. Ada aja orang Islam yang tidak bisa baca Al-Quran. Mereka malas belajar agama Islam yang benar ini, yang digali dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman pendahulu mereka yang jauh lebih soleh daripada mereka, yaitu para sahabat Nabi SAW, yang sebagian mereka dijamin masuk surga. Maka cara kita beragama harus seperti bagaimana cara mereka beragama, karena yang dijamin masuk surga mereka orang. Dan kalau kita belajar agama sama dengan kita ingat kepada Allah. Allah mengatakan, mengingatkan dalam Quran surat Thaha ayat 124 sampai 126, "Wa man a'rada an dzikri", barang siapa yang dia berpaling dari mengingatku, malas dia belajar agama, malas dia mengingat Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, hidupnya dijamin susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dia nanti hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia interupsi, dia protes, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan buta? Waqad kuntu basira, dulu aku bisa ngelihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, begitulah jalan ceritanya. Datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi engkau pura-pura bego, pura-pura bahlul, pura-pura kagak tahu, engkau berpaling, engkau tidak mau. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini hari kiamat engkau digituin, gara-gara ketika datang ayat Quran engkau gituin, sekarang dibalikin, engkau yang digituin, makanya buta sekarang dibangkitin. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah taufik kepada kita semua agar kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebab penyakit hati yang kelima, yang terakhir yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sibuk dengan urusan dunia dan mengabaikan agama. Ketahuilah jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seseorang yang sibuk dengan dunia, maka waktu-waktunya baik siang, malam akan ia habiskan untuk mengejar dunianya. Pikirannya hanya terfokus supaya keinginannya tercapai.
Diajak sholat, ntar dulu, masih rame. Adapun akhirat, mereka kesampingkan. Sholat mantar, gampang. Belajar agama, gampang. Akhirat mereka kesampingkan, sehingga tidak heran kalau kita lihat masjid-masjid sepi, yang ramai pasar. Kemudian tidak heran kita lihat ketika Jumatan ketiduran. Mereka tidak memperhatikan isi khutbah. Sebagian mereka main HP, sebagian mereka asik ngobrol. Padahal kata ulama, mendengarkan 2 khutbah hukumnya wajib. Kayaknya mereka udah capek sama dunia. Mereka udah capek sama urusannya. Kalaupun mereka melek, pikirannya masih ngitung dunia. Masih tidak fokus dengan isi khutbah. Tidak fokus dengan apa yang disampaikan. Na'udzubillah. Maka kalau seperti ini kita khawatir. Allah katakan dalam Quran surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Jangan-jangan hatinya udah mati. Jangan-jangan hatinya udah kekunci. Jangan-jangan hatinya udah buntu. Jadi malas untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menolong kita semua dalam beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semua dan kaum muslimin, agar tetap istiqomah di atas agama Allah dengan pemahaman yang benar sampai mati. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua dari neraka, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jutinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.